Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Iza pada mata pelajaran matematika. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya yang kita pelajari adalah seputar pengertian, kemudian jenis, bentuk, dan membandingkan serta mengurutkan bilangan pecahan. Untuk pertemuan hari ini yang akan kita pelajari adalah seputar operasi hitung pecahan. Nah, sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kalian persiapkan alat-alat tulis kalian sehingga nanti akan memudahkan kalian dalam mencatat materi. Jadi di pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah subbab yang ke-4, 5, dan 6 terkait operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, kira-kira apa saja operasi hitung pada bilangan pecahan itu? Oke, operasi hitung pada pecahan itu ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada perkalian. Yang selanjutnya ada pembagian. Dan yang terakhir adalah operasi hitung campuran. Oke, kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Nah, misalkan terdapat contoh Erna dan Wati membeli roti yang telah dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Sambil duduk di halaman rumah, Erna memakan 1/8 roti itu dan Wati memakan 3/8-nya. Kira-kira berapa bagian roti yang telah dimakan oleh mereka berdua? Nah, caranya sebagaimana pada gambar di sini. Kalian bisa menggunakan penggambaran bangun datar. Misalkan di sini ada bangun datar persegi panjang. Nah, kemudian dari bangun datar tersebut kalian bagi menjadi 8 bagian karena tadi roti yang dibeli mereka itu dipotong menjadi 8 bagian yang sama. Kemudian kalian siapkan 2 pensil warna yang berbeda. Satu pensil warna itu kalian gunakan untuk mewarnai satu bagian dari 8 bagian tersebut. Itu menunjukkan roti yang telah dimakan oleh Erna. Kemudian pensil warna yang selanjutnya kalian gunakan untuk mewarnai 3 daerah bagian yang menunjukkan roti yang telah dimakan oleh Wati. Nah, dari situ kita lihat bahwa yang telah diwarnai itu ada 4 bagian. Jadi, total keseluruhan roti yang telah dimakan oleh Erna dan Wati adalah 4/8. Nah, dari sini kita ketahui bahwa 1/8 ditambah 3/8 itu sama dengan 4/8, atau kalau bisa disederhanakan itu menjadi 1/2. Jadi, untuk operasi penjumlahan pecahan yang sejenis atau pecahan yang penyebutnya sama, itu kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya atau menjumlahkan yang bagian atas. Untuk penyebutnya, dalam penjumlahan pecahan sejenis ini tetap tidak berubah sama sekali. Jadi yang dijumlahkan itu cuma bagian yang atas atau pembilang saja. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini untuk operasi pengurangan yang pecahannya sejenis atau penyebutnya sama, itu caranya juga seperti pada operasi penjumlahan. Jadi kalian tinggal mengurangkan pembilangnya saja dan penyebutnya tetap. Misalkan ada contoh Pak Slamet mempunyai minyak tanah sebanyak 5/6 kaleng, kemudian tetangganya membeli minyak tanah tersebut sehingga minyak tanah Pak Slamet itu tinggal 3/6 kaleng. Kira-kira berapa minyak tanah dalam satu kaleng yang telah dibeli oleh tetangga Pak Slamet? Caranya 5/6 dikurangi berapa yang hasilnya 3/6. Jadi kalian harus memikirkan 3/6 itu ditambah berapa yang hasilnya 5/6. Karena 3/6 ditambah 2/6 itu hasilnya 5/6, maka 5/6 dikurangi 2/6 itu sama dengan 3/6. Jadi
minyak yang dibeli oleh tetangganya Pak Slamet itu sebanyak 2/6, atau kalau bisa disederhanakan menjadi 1/3. Jadi untuk pengurangan yang pecahan sejenis tinggal kalian kurangkan pembilangnya saja, untuk penyebutnya tetap sebagaimana di operasi penjumlahan. Kemudian kalau misalkan penjumlahan dan pengurangannya untuk pecahannya berbeda jenis, bagaimana? Untuk yang pecahan yang penyebutnya berbeda itu, pada operasi penjumlahan dan pengurangan kalian harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya bagaimana? Cara menyamakan penyebutnya itu dengan cara mencari KPK dari tiap-tiap penyebutnya. Yang selanjutnya adalah operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, di sini untuk operasi hitung perkalian itu ciri khasnya itu ada kata dari. Jadi misalkan ada soal, tentukanlah 2/3 dari 1/2. Nah, maksud dari soal ini adalah kita disuruh mengalihkan 2/3 dengan 1/2. Adapun untuk soal cerita nanti, kalau misalkan di dalam ceritanya terdapat kata dari, maka operasi hitung yang digunakan dalam soal cerita tersebut adalah perkalian. Di sini ada contoh 2/3 dari 1/2. Ini berarti 2/3 dikali 1/2. Untuk perkalian bilangan pecahan, kalian cara mengerjakannya adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, sehingga 2 kali 1 itu sama dengan 2, kemudian 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 2/6 atau 1/3. Kemudian jika pembilang dari pecahan pertama dan penyebut dari pecahan yang lain mempunyai faktor persekutuan, maka kalian dapat menyederhanakannya sebelum kalian mengalihkannya. Misalkan terdapat contoh, tentukan hasil 3/8 dikali 4/5. Nah, di sini 4 dan 8 itu mempunyai faktor persekutuan yang sama. Keduanya bisa dibagi 2 atau dibagi 4. Nah, biar nilainya paling kecil, maka 4 dan 8 ini keduanya masing-masing dibagi 4, sehingga 4 dibagi 4 sama dengan 1, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya itu 3/2 dikali 1/5. 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 5 sama dengan 10. Hasil perkalian dari 3/8 dikali 4/5 adalah 3/10. Jadi untuk perkalian pecahan, kalian tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Yang selanjutnya, jadi bentuk umum dari perkalian pecahan adalah karena tadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, maka A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C dibagi B kali D atau AC per BD. Misalkan ada soal cerita, Pak Arif mempunyai sebidang tanah untuk lahan perkebunan. Dia merencanakan menanam separuh lahannya dengan tanaman apotik hidup. Jika dia ingin 1/3 dari lahan yang akan ditanami tanaman apotik hidup itu ditanami temulawak, kira-kira berapa bagian lahan yang akan ditanami temulawak? Karena di sini ada kata dari, maka operasi hitungnya otomatis perkalian. Jadi caranya, misalkan kita membuat satu buah bangun datar persegi panjang, kemudian karena tadi Pak Arif bilangnya setengah lahannya akan ditanami tanaman apotik hidup, berarti dari satu bagian itu kalian bagi 2, kemudian warnai salah satu bagiannya. Kemudian tadi Pak Arif ingin 1/3 dari tanah yang ditanami itu ditanami temulawak, jadi dari satu bagian dari 2 bagian tadi dibagi lagi menjadi 3 bagian, kemudian diarsir satu bagiannya, sehingga ketemu pada gambar itu yang diarsir cuma 1, total keseluruhan bagiannya ada 6 bagian. Jadi lahan yang ditanami temulawak adalah 1/6 bagian. Nah, untuk perkaliannya bisa kalian tulis dalam bentuk matematikanya 1 dikali 2, 1/2 dikali 1/3 itu sama dengan 1/6. Yang selanjutnya adalah operasi hitung pembagian.
Untuk membagi sebuah bilangan yang sama itu artinya dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan kebalikan bilangannya. Jadi misalkan ada A dibagi B itu sama artinya dengan A dikali 1 per B, dimana nanti B-nya tidak boleh sama dengan. Bagaimana penjelasan pengertian pecahan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada bentuk A per B dibagi C per D, karena tadi untuk pembagian itu setelah pembagian tanda bilangannya dibalik, maka A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Nah, di sini misalkan ada contoh 2 per 3 dibagi 5 per 9. Caranya, kalau tadi pembagian itu operasinya berubah menjadi perkalian silang, sehingga setelah pembagian nanti pecahannya dibalik. Jadi 2 per 3 dibagi 5 per 9 itu sama dengan 2 per 3 dikali 9 per 5 sama dengan 2 kali 9 per 3 kali 5. Hasilnya 18 per 15 sama dengan 6 per 5. Atau bisa kalian ubah ke bentuk campuran 1 per 5. Nah, cara lainnya, karena di situ tadi di pembilang ada 9, kemudian di penyebut ada 3, karena keduanya merupakan bisa atau memiliki faktor persekutuan, karena keduanya bisa dibagi 3, maka kalian bagi terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Jadi 3 bagi 3 sama dengan 1, 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Jadi tinggal 2 per 1 dikali 3 per 5 yang hasilnya tetap 6 per 5. Jadi menyingkat proses perhitungan kalian. Untuk contoh selanjutnya kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, materi yang selanjutnya adalah operasi hitung campuran. Nah, di operasi hitung campuran pecahan ini sama sebagaimana cara di operasi hitung bilangan bulat. Jadi kalian harus memperhatikan terlebih dahulu tanda operasi hitungnya. Jadi nanti kalian bisa tahu mana operasi hitung yang harus didahulukan. Kalau ada operasi penjumlahan dan pengurangan karena kedudukannya sama, berarti kalian dahulukan yang letaknya di depan atau sebelah kiri. Kemudian kalau ada perkalian dan pembagian, otomatis yang didahulukan adalah yang sebelah kiri atau yang di depan. Kemudian kalau ada 4 operasi hitung itu sekaligus, maka yang harus kalian dahulukan adalah yang perkalian dan pembagian. Nah, apabila nanti bentuk pecahannya berbeda, maka terlebih dahulu kalian akan pecahannya terlebih dahulu agar bentuk pecahannya ini sama. Misalkan kalian samakan ke dalam pecahan biasa atau ke dalam desimal. Yang penting dalam satu soal pecahan campuran itu bentuknya sama. Misalkan di sini ada contoh 2 per 3 dikurangi 5% dibagi 4 per 5 ditambah 3 per 4 dikali 0,15. Karena di sini bentuk pecahannya berbeda-beda, ada pecahan biasa, ada persen, ada desimal, maka terlebih dahulu kalian samakan. Jadi misalkan kalau di sini kita samakan ke dalam bentuk pecahan biasa, jadinya 2 per 3 dikurangi 5 per 100 dibagi 4 per 5 ditambah 3 per 4 dikali 15 per 100. Setelahnya kalian lihat tanda operasi hitungnya. Di situ ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Otomatis yang kalian dahulukan terlebih dahulu adalah pembagian dan perkaliannya. Di sini untuk memudahkan kalian, contohnya saya beri tanda kurung. Jadi 2 per 3 dikurangi 5 per 100 dibagi 4 per 5 ditambah 3 per 4 dikali 15 per 100. Jadi nanti misalkan di sini 5 per 100 sama 15 per 100 ini bisa kalian sederhanakan terlebih dahulu biar nanti kalian lebih mudah menghitungnya, biar tidak kebanyakan angkanya. Jadi kalau sudah pembagian, kalian ingat bahwa operasi hitung pembagian itu sama dengan perkalian, di mana nanti pecahan setelah operasi hitungnya dibalik. Jadi ketemu hasilnya 2 per 3 dikurangi 1 per 20 dikali 5 per 4, kemudian ditambah 3 per 4 dikali 3 per 20. Ketemu hasilnya 2 per 3 dikurangi 5 per 80 ditambah 9 per 80. Karena di sini penyebutnya
masih berbeda, maka kalian samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. KPK dari 3 dan 80 ketemu 240. Jadi kalian samakan penyebutnya 3 biar menjadi 240 dikali 160, maka pembilangnya 2 juga dikali 2 dikali 80. Maka 2 kali 80 hasilnya 160, 3 dikali 80 hasilnya 240. Jadi pecahannya 160 per 240. Kemudian dikurangi 5 per 80 dijadikan 240 dengan cara mengalikan 3 yang hasilnya 15 per 20. Kemudian ditambah 9 per 80 biar menjadi penyebutnya 240 dikalikan 3 semua sehingga hasilnya 27 per 240. Mohon maaf di sini ada kesalahan tulis. Kalau seharusnya 27 per 240 di sini tulisannya 18 per 240. Kalau sudah penyebutnya sama, baru kemudian kalian hitung operasinya. Berarti 160 dikurangi 15 ditambah 27 per 240. Hasilnya adalah 172 per 240. Nah, karena di sini operasi hitungnya sudah selesai semua, maka yang selanjutnya adalah kalian berlatih. Nah, di sini latihan soalnya ada 3. Soal yang pertama itu sebanyak 35% dari suatu kelompok itu mengatakan bahwa hobinya sepak bola. Jadi kira-kira berapa persen dari anggota kelompok tersebut yang tidak hobi sepak bola. Kemudian soal yang kedua, jika sebuah apel dibagi menjadi 8 bagian yang sama, kira-kira untuk 3 buah apel itu ada berapa bagian? Kemudian yang ketiga, kalian disuruh menentukan hasil operasi hitungnya, baik itu yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran. Jadi cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat, materinya bisa kalian terima dengan baik. Jangan lupa tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Manfaatkan kemajuan teknologi yang ada dengan Google sebagai pencari informasi tambahan, kemudian YouTube sebagai media pembelajaran, serta LKS kalian untuk pembelajaran mandiri kalian. Jadi cukup sekian pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.